Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Legacy Voice dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu bersama orang-orang yang dicintai. Kembali berjumpa dengan saya Bang Anto di Legacy Voice Channel. Pada hari ini saya akan meneruskan diskusi pada saat kami melakukan acara buka bersama dengan forum SDM Sumsel Bersatu. Tampaknya diskusi kami adalah kerja dan ibadah, seperti itu. Nah, kalau sudah bicara ibadah tentu tak jauh-jauh dari urusan pahala, dan pahala itu nanti bermuaranya adalah kepada sorga. Nah, kenapa kerja itu dikatakan ibadah? Memang rujukannya memang sangat demikian, bahwa bagi kita selaku umat muslim banyak sekali rujukan yang mengatakan bahwa kerja itu sesungguhnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak hadis yang meriwayatkan tentang betapa kemuliaan yang terdapat kepada orang-orang yang bekerja. Bahkan baginda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas diriwayatkan, cerita ini diawali dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, mengatakan bahwa barang siapa yang merasakan keletihan pada sore hari karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia dapatkan dosanya diampuni Allah pada sore hari tersebut. Nah, ini pun menggambarkan bahwa sahabat Legacy Voice sekalian, kalau kita pulang kerja dengan pulang keletihan, capek sekali, kita tidak usah mengeluh, karena justru keberkahannya itu adalah pada keletihannya itu. Karena menurut hadis tadi bahwa keletihan kerja kita itulah yang dapat mengampuni dosa yang kita lakukan di pada hari itu. Kemudian ada lagi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Tabrani juga, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, dengan puasa, haji, dan umroh. Lantas para sahabat bertanya, apa yang bisa menghapuskannya wahai Rasul? Nah, Rasulullah SAW menjawab bahwa semangat dalam mencari kerja itulah yang bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Kemudian pada suatu saat ada sahabat Rasul yang namanya Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ini kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad itu melepuh, tangan itu melepuh lah, dan gosong, kulitnya itu gosong, kehitam-hitaman. Lantas Rasulullah SAW bertanya, kenapa tanganmu wahai Sa'ad? Nah, Sa'ad menjawab bahwa tangannya itu melepuh dan badannya itu kehitam-hitaman karena dia mengolah tanah dengan cangkul untuk mencari nafkah makan buat keluarga yang menjadi tanggungannya. Seperti itu. Ya, seperti kita ketahui, kalau sahabat-sahabat kita yang bekerja keras, mengolah tanah, menjadi buruh, menjadi kuli, ya biasanya tangannya kebal-kebal, tangan kebal sampai melepuh, dan kulit yang menjadi gosong karena terserang terik matahari. Nah, lantas mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW memegang tangan si Sa'ad ini tadi dan menciumnya. Kemudian Rasulullah berkata bahwa inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Nah, dengan demikian sahabat Legacy Voice sekalian, bagi Anda semua yang bekerja di manapun, yang jelas pekerjaan itu adalah demi untuk menafkahi keluarga kita, ya tentu saja jalan kemuliaan terbentang luas. Bahkan di kisah yang lain tentang kemuliaan pekerja ini disamakan dengan
orang yang berjihad fisabilillah. Pada suatu saat Rasulullah SAW berjalan bersama sahabat dan ketika itu melihat seseorang yang sedang membelah kayu. Nah, lantas sahabat ini berkata, nyeletuk begitu, sayang sekali lah begitu. Seandainya orang yang membelah kayu itu berjuang di fisabilillah, tentu dia akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik. Tapi Rasulullah SAW berkata, ya jangan demikian. Kita itu tidak boleh menganggap remeh pekerjaan orang. Siapa tahu dia melakukan itu, dia sedang berjuang keras untuk tidak melakukan pekerjaan meminta-minta. Nah, kalau demikian, dia menghindari pekerjaan dari meminta-minta itu menjadi pengemis, bahwa sesungguhnya dia bekerja membelah kayu itu fisabilillah. Gitu. Atau ketika dia melakukan pekerjaan itu, si tukang yang pembelah kayu itu, kalau dia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya atau keluarganya, maka dia fisabilillah juga, seperti itu. Tetapi kalau dia bekerja tujuannya untuk dia sendiri, untuk kekayaan atau untuk kebahagiaan dia sendiri, maka itu adalah jalan setan, kata Rasul. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, sahabat Legius Superius dimanapun Anda berada, untuk itu kedudukan niat menjadi sangat penting, menjadi sangat urgent. Karena segala sesuatu itu dimulai dari niat. Maka di acara itu, di acara pada saat berbuka puasa bersama itu, saya mengatakan yang pertama saya memasuki pembahasan mengenai kerja dan ibadah itu adalah dimulai dari niat. Karena inna amalu biniat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Nah, bagi kita sekarang yang sudah bekerja di berbagai macam bidang keahlian sesuai dengan profesi kita, apalagi kalau kita para profesional, kedudukan niat itu menjadi sangat penting juga bagi kita. Niat kita bekerja itu untuk apa? Seperti itu. Niat, sekarang kita masuk unsur-unsur yang terdapat dalam niat. Kalau bagi kita para pekerja, para profesional, niat itu sendiri apa? Aplikasinya di dalam kehidupan kita para profesional. Paling tidak, ada beberapa kebiasaan dari orang-orang hebat yang sebetulnya kalau dalam bahasa agama itu adalah niat. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang dilahirkan dari niat itu, yang pertama adalah kebiasaan seseorang profesional itu adalah dia kalau bekerja mempunyai tujuan yang hendak dia capai. Itu yang pertama. Jadi visioner, dia mau kemana, tujuannya itu apa. Tidak mungkin seseorang profesional itu dalam melakukan aktivitasnya tidak punya tujuan. Jadi ada tujuan yang hendak dicapai. Semua ibadah pun begitu. Ibadah itu pasti punya tujuan, jangka pendeknya apa, jangka panjangnya seperti apa. Pasti ada tujuannya. Nah, yang kedua, setelah mempunyai tujuan, para profesional itu pasti membuat rencana kerjanya. Membuat rencana kerja untuk mencapai tujuan itu. Sudah dua kebiasaan para orang-orang hebat, para orang-orang profesional yang turun dari niat. Nah, yang ketiga, kebiasaan profesional yang lahir dari niat itu adalah setelah dia mempunyai tujuan, kemudian dia membuat rencana, maka mereka menyusun skala prioritas yang untuk dilakukan. Atau skala prioritas terhadap hal-hal yang bisa saja akan mengganggu apa yang akan dia capai tujuan. Seperti itu. Yang keempat, kebiasaannya adalah mereka mempunyai kebiasaan fokus untuk mencapai tujuan itu. Nah, saya bilang kalau di dalam ibadah fokus itu ya khusyuk. Ketika seseorang sudah niat untuk sholat,
untuk tercapai tujuannya, maka dia harus fokus. Fokus adalah khusyuk dalam sholat itu. Seperti kita tahu, kalau tujuan sholat itu ya untuk menghindari dari perbuatan keji dan mungkar. Nanti ujungnya adalah nanti setelah jangka pendeknya itu, setelah jangka panjangnya pasti dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan jangka panjangnya. Nah, demikian paling tidak ada 4 kebiasaan yang dilakukan oleh para profesional yang turun dari niat itu sendiri. Jadi kalau kita katakan tadi bahwa hubungan kerja dan ibadah, dan saya buat kita akan selalu berada dalam ketakwaan. Apalagi kalau kita mau mengharapkan keberkahan di dalam bekerja itu, maka kita harus memulai setiap pekerjaan itu dengan doa. Paling tidak doanya yang paling mustajab adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengenai ini nanti akan kita bahas tersendiri, karena saya sudah menulis buku Cuan di Negeri Akhirat, meningkatkan kompetensi dengan basmalah. Demikian, sampai lagi Boys, nanti akan kita sambung cerita ini di part berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.